Atau kamu kasih contoh supaya orang yakin bahwa itu bisa gitu. Dari contoh yang kamu barusan aja. Tapi Pak, kalau misalkan langsung ke penegasan, orang nggak tahu jadi masalahnya itu awalnya apa gitu. Iya, makanya tadi saya tanya sama kamu, mungkin nggak gitu kan? Ya. Jadi kamu lebih lebih condong kemana? Lebih condong ke bisa aja atau gimana? Lebih condong ke tidaknya Pak. Oh gitu. Baru 1 menit sudah berubah pendapatnya. Tadi masih ragu Pak. Oh masih ragu. Oke, Ya. siapa yang sepakat dengan Mita bahwa kita tidak bisa untuk tidak menuliskan masalahnya, ya hanya menuliskan penegasannya. Siapa yang sepakat dengan itu? Anda? Supaya kalian nggak susah merangkai kata, jawabannya cukup dengan contoh aja deh. Kalian kasih contoh, ya seperti itu. Kenapa tidak bisa, ya tidak menuliskan masalah, ya? Kamu kasih contoh. Kenapa tidak bisa tidak menuliskan masalah? Tidak menuliskan masalah. Jadi ini Pak, pikirnya tadi Dusun Tangah ya, Mita kalau nggak salah namanya. Ya, Dusun Tangah kan? Iya, nama daerahnya, iya. Iya, Dusun Tangah. Jadi kayak gini, hujan menghanyutkan Dusun Tangah. Jadi nggak ada masa kalau tidak ada masalahnya kayak gitu Pak. Hujan menghanyutkan Dusun Tangah. Nah, jadi pembaca akan berpikir gitu, kok ini kayak ambigu gitu. Enggak, kalimatnya seperti ini Mel. Iya, Banjir menghanyutkan 2 rumah di Dusun Tangah. Jadi yang hanyut itu rumah. Akibat Banjir. Banjir diakibatkan oleh hujan lebat dan meluapnya air sungai. Nah iya, kalau dibalikkan tidak ada masalahnya jadi seperti ini. Hujan menghanyutkan 2 rumah di Dusun Tangah. Jadi kalau nggak ada masalahnya malah ambigu Pak. Yakin Melan? Kira-kira kalau hujan menghanyutkan 2 rumah, secara logika masuk nggak? Enggak Pak, enggak masuk. Nggak masuk. Iya. Oke. Siapa yang sepakat? Atau siapa yang tidak sepakat? Apakah semuanya sepakat? Ini sebenarnya banyak yang mau ngomong nih, cuma nunggu dipanggil gitu ya sama saya ya. Ayo Afrida. Kamu sepakat dengan penjelasan Melan dan Mita? Menurut saya kalau misalnya masalahnya ada tuh jadi penekanannya jelas, apa yang mau ditekankan tuh jelas Pak. Jadi kalau harus dijelaskan dulu masalahnya kalau menurut saya. Jadi nggak mungkin kalau masalahnya nggak ditulis. Iya. Tapi tadi kan pendapatnya Melan sama kayak pendapat Melan berarti. Sama lagi Mita juga sama pendapatnya sama kamu. Ya. Iya Pak. Oke. Saya setuju. Oke. Semua setuju ya? Berarti bahwa untuk penegasan masalahnya tetap harus dituliskan dulu, gitu ya, Mit? Tadi yang Mita bilang ya? Iya Pak, setuju Pak. Oh setuju, kok geleng-geleng? Iya Pak, setuju. Iya. Jadi kamu kalau setuju geleng-geleng gitu, kalau nggak setuju ngangguk gitu ya. Ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas sampai sini? Jadi untuk gaya penulisan penegasan, masalah pokoknya tetap harus ditulis ya, dan juga ditambah sesuatu yang menegaskan, gitu ya. Sepakat ya?
Oke, good. Poin berikutnya. Siapa yang mau bacain? Apa poin berikutnya? Kembali saya panggil siapa tadi? Farul Rozi. Sudah adakah? Iya, Pak. Nah, dari mana kamu, Ji? Di sini Pak nyimak. Tadi saya panggil nggak nyaut. Oke, tolong bacain, Ji. Yang poin berikutnya. Poin berikutnya bagian C. Tidak selalu perlu ada reaksi dari orang sekitar masalah. Oke, good. Siapa yang tidak sepakat? Tidak selalu perlu ya. Tidak selalu perlu ya. Ji, Iya, Pak. Benar. siapa yang tidak sepakat dengan tidak selalu perlu? Ada? Ada? Saya mau nanya lagi ke Andini. Andini, kamu sepakat nggak? Saya sepakat, Pak, Alasannya apa? karena dari masalah itu kan udah ada penegasannya, Pak. Jadi menurut saya sudah jelas. Jadi meskipun tidak ada solusi ya tadi poin C-nya ya, atau reaksi? Reaksi, Pak. Oke. Jadi meskipun tidak ada reaksi, masalahnya sudah cukup jelas gitu ya menurut kamu ya, Din? Iya, Pak. Oke. Ada pendapat lain? Ada? Kalau saya Pak Syarani nggak sepakat Pak. Kenapa? Misalnya kan di sini poinnya tidak selalu perlu ada reaksi dari orang sekitar masalah. Misalnya kan suatu masalahnya itu kebakaran. Nah masa iya sih kita nggak nanya reaksi dari orang sekitar? Ya, poinnya bukan soal nanya atau enggak, tapi perlu atau enggak, karena beda. Ada atau nanya boleh-boleh aja, dimuat boleh-boleh aja, tapi persoalannya perlu atau enggak gitu. Gitu loh maksudnya, Ra. Ya. Artinya bukan soal dia ada atau tidak, tapi perlu atau tidak. Nah, kalau dia ada tapi nggak perlu, artinya posisinya kemudian dia menjadi pelengkap. Tapi kalau ada tapi perlu, posisinya dia utama, gitu. Paham? Nah, jadi kamu pilih yang mana? Tetap perlu atau tidak Tapi terlalu perlu? Saya lebih kayak terlalu perlu sih Pak biar ada penekanan. Jadi kayak lebih banyak opini dari orang yang lain gitu misalnya. Membantu menambah penekanan masalah atau penjelasan tentang sesuatu gitu. Membantu sebagai menambah. tanda bukti juga. Jadi kalau membantu menambah, kamu tetap berpendapat bahwa selalu perlu. Kan itu kan reaksi. Jadi kayak kalau reaksi butuh tergantung sama permasalahannya dulu gitu Pak. Oke, saya tanya ke teman-teman. Ya, makasih Ara. Siapa yang sepakat dengan Ara? Ada yang sepakat dengan Ara? Saya tidak sepakat, Pak. Alasannya? Oh ya, yang pertama karena di sini kan di poin yang B itu kan sudah ada masalahnya tadi. Contohnya aja punya Mita kan tadi masalahnya hujan. Jadi masalahnya sudah ada gitu di poin yang B. Jadi kenapa di poin C ini kurang reaksinya karena masalahnya sudah ada di poin B seperti itu. Oke. Ada yang mau nambahin? Atau ada yang tidak sepakat? Gimana Sri? Ini hampir mirip dengan yang perbandingan tadi ya Pak. Kan tidak perlu selalu ada reaksi dari orang sekitar masalah karena masalah sudah ada dan ditulis secara terang-terangan gitu. Itu Pak. Kemudian juga kok kamu unmute? Udah selesai ngomongnya? Oke. Oh, nge-lag ya. Oke, ya. Jadi prinsipnya
Betul ya bahwa arah ya bahwa tidak selalu perlu. Kenapa? Karena masalahnya itu sudah ditulis, sudah diungkap secara terang-terangan dan penegasannya pun ada. Jadi pembaca akan dapat memahami isi tulisan. Nah, kalaupun dia ada, boleh-boleh aja. Tapi ya tadi kalimatnya kan tidak selalu perlu ya atau tidak perlu selalu gitu ya. Artinya apa? Perlu barangkali untuk satu kasuistik sifatnya, untuk satu kasus perlu ya, tapi tidak selalu gitu. Kan untuk yang kasus lain ya reaksi dari orang-orang sekitar itu hanya menjadi pelengkap ya. Sementara kalau harus atau selalu perlu ya itu artinya tanpa itu masalahnya nggak jelas gitu. Kalau perlu ya, kalau harus ya. Tapi kalau tidak selalu perlu, boleh ada, boleh enggak. Karena enggak ada pun masalahnya sudah jelas. Ditambah lagi dengan adanya penegasan. Gitu. Kira-kira begitu Ara. Jelas atau masih ganjel gitu? Masih ada yang enggak sepakat? Silakan. Jelas aja ya Pak. Kan Kok jelas? Pakai aja. Kalau pakai aja nggak ya ikhlas. emang benar sih kan tidak selalu perlu ada reaksi dari orang sekitar masalah itu, nggak selalu perlu sih ya benar sih. Tapi kalau kamu pakai aja berarti kamu nggak ikhlas nerimanya. Saya lagi nyari ini dulu Pak, nyari titik penengahnya dulu. Oh gitu, jadi itu nah. Berarti tetap masih ada yang ganjel ya sebenarnya, cuma kau belum ketemu titik tengahnya gitu ya. Iya. Gak apa-apa kok, gak apa-apa, malah bagus, kita demokratis. Oke, masih ada pendapat lain? Masih ada pendapat lain? Oke, ya ini sorry nih. Salah ini. Saya tutup aja mic-nya dulu. Oke, Ara kita lihat berikutnya. Udah selesai belum? Masih ada 1 poin ya? Untuk ya penegasan masih ada 1 poin ya? Siapa yang mau bacain? Jadi sebelum masuk ke gaya lain kita bahas dulu poin ke A, B, C, D ya. Berarti ya poin D yang tidak selalu perlu ada aksi. Itu artinya tidak harus gitu ya. Bahasa ringkasnya tidak harus gitu. Siapa yang mau komentar? Harus atau tidak? Kalau dari saya sih Pak setuju, tapi lagi nyari dulu kalimat pendukungnya, bentar. Lagi menyusun. Oke. Ya, nanti kita Tapi tungguin. kalau teman-teman yang ada boleh duluan aja Pak. Oh iya. Siapa yang mau duluan tuh kata Ara? Ada yang mau duluan? Elia, coba deh kamu duluan deh. Iya Pak. Ya, coba kamu duluan. Kalau menurut saya tidak perlu ada solusi sih Pak. Soalnya bisa aja di masalah tersebut udah ada penyelesaian. Udah ada penyelesaian. Kamu
beranggapan seperti itu, dasarnya apa? Bisa aja di masalahnya sudah ada penyelesaian. Dasarnya apa ya, Elia? Karena mungkin karena ada penekanan di dalam tulisannya, Pak. Oke, ada penekanan betul, tapi penekanan itu bukan berarti dia menyelesaikan gitu ya. Dia hanya mempertegas, dia hanya menekan bahwa ini loh masalahnya gitu. Ya tadi seperti yang contoh Mita ya. Ini masih penegasan kan ya. Banjir, kemudian penekanannya adalah disebabkan oleh apa tadi, meluapnya sungai gitu ya, Mit? Iya Pak, hujan dan meluapnya air sungai. Hujan dan meluapnya air sungai. Gitu. Itu menegaskan bahwa banjir itu disebabkan oleh dua hal tadi. Nah, tapi apakah dengan dua hal yang tadi Mita kasih contoh, Elia, apakah sudah tergambar adanya solusi? El? Belum sih, Pak. Belum. Jadi dari mana kamu beranggapan bahwa mungkin saja ada solusi? Enggak lah ya, beda antara penekanan dengan solusi gitu. Jadi yang Mita contohkan itu hanya berupa masalahnya, penekanannya, tapi solusinya belum. Bagaimana supaya nggak banjir itu belum ada solusinya ya. Nah tapi di materi tertulis tidak selalu perlu ada solusi. Kembali saya tanyakan, solusi itu harus atau tidak? Siapa yang mau jawab? Saya Kak jawab. Kan Bapak bilang tadi karena waktu Bapak menjadi redaktur ya, kalau tidak salah itu karena teachernya itu kan, teachernya itu orang lain yang pembaca itu tahu, padahal teacher itu kan untuk orang tertentu saja gitu, yang orang tertentu yang Bapak tulis di teacher tersebut gitu, maksudnya pelakunya gitu. Nah, ketika pelakunya itu orang dusun tangah, maka ketika orang dusun tangah membaca itu, maka mereka akan paham solusinya sendiri. Seperti itu, Kak. Orang dusun tangah akan paham solusinya kalau memang ada solusi, ya kan? Nah, kan lucu dong, orang dusun tangah akan paham ya karena dia tahu solusinya, tapi bukan karena dia baca tulisannya. Artinya kalau dia dari baca di tulisannya, tetap kan belum ada solusi. Dia tahu karena dia misalnya memang rumahnya tadinya itu ikut banjir, ikut kebanjiran gitu, ya. Nah, tapi bukan dari tulisan dia tahu ada solusi. Jadi gimana? Dari kejadian itu, dari kejadian banjir itu pasti kan ada evaluasi ya dalam diri ataupun dalam lingkungannya, Pak. Tapi artinya solusinya tidak ditulis, gitu ya? Iya, tidak ditulis. Ya kan, tidak ditulis. Iya. Oke. Jadi alasan kamu bahwa tidak selalu perlu ada solusi karena ini kamu mengkhususkan diri pada orang di lokasi ya, di TKP, di dusun tangah, bahwa dia pasti tahu karena dia orang situ. Gitu. Nah terus untuk orang-orang yang lainnya yang di luar dusun tangah gimana Kan jawabannya? Teachernya itu kan untuk orang dusun tangah tersebut sebenarnya gitu, tapi memang teacher kan namanya di media dibaca oleh semua orang gitu, tapi pelakunya ya orang dusun tangah itu. Oke, siapa yang sepakat dengan Melan? Saya sepakat Pak dengan Melan. Kan emang benar kan alasannya kan misalnya ini kan dusun tengah ya Mel tadi, terus dusun karang sih apa? Dusun tangah. Oh dusun tangah. Tangah bukan tengah ya? Ini kampungnya Mita ini sebenarnya. Mana Mita? Iya, ini orang Sumatera. Iya, dari dialeknya aja. Berarti ya, bukan dusun, berarti Tidak. dusun tengah ya? Iya, itu tuh sebenarnya waktu semester 3 kemarin ada liputan. Jadi saya liputan ke situ, ke tempat banjir. Makanya saya pernah bikin kalimat itu, terus saya ulang lagi. Oh iya, aku tahu yang video itu kan. Yang video kelompok. Ya. Oke, Ara nggak usah dipersoalkan dusun atau kampungnya. Ya, tapi masalah pokoknya tadi tentang perlu atau enggak solusi kan gitu. Nah, jadi kamu tadi sepakat atau gimana tadi? Lupa.
Saya sih sepakat sih Pak sama si Milan karena kan orang sekitar kan tahu kan bahwa banjir nih sekitar, berarti solusinya mereka udah tahu. Terus buat orang yang yang bukan orang sekitar kan juga pasti memahami kan, karena ini kan tulisan future kan, kayak ditulis dengan cara menghidupkan sehingga orang seakan baca tuh seakan orang seolah sedang menonton tayangan video gitu kan. Jadi kayak mereka bisa menyimpulkan solusi itu sendiri gitu Pak. Misalnya nih kalau konteksnya tentang Banjir. bukan banjir. Apa? Bentar. Konteksnya misalnya dengan yang lagi baru-baru tuh yang konteks binomo, itu baru dikasih solusinya biar mereka tidak terjerumus dengan investasi bodong gitu Pak. Masuk nggak sih Pak? Oke. Atau enggak? Enggak, sekarang gini, kita fokusin ya. Perlu kenapa, tidak kenapa gitu kali ya, supaya dua-duanya dapat penjelasan, tidak selalu perlu gitu. Jadi kalau perlu solusi itu kenapa, kalau tidak itu kenapa. Untuk gaya penegasan ya, supaya lebih terarah gitu kira-kira. Bisa nangkep maksud saya, Ara? Saya kurang Sebenarnya kalau segala sesuatu tuh Pak pasti bakalan ada solusinya kan Pak. Nah tapi kan nggak selalu segala sesuatu tuh kita bahas solusinya gitu, karena kayak mungkin kan kita manusia pasti punya akal dan pikiran, jadi pasti bisa pikirkan solusinya gimana. Good ya. Sudut pandang ini cukup bagus ya. Cuma persoalannya adalah kita betul, kita manusia, kita punya akal pikiran, tapi kan itu sifatnya jadi menebak, walaupun tebakannya berdasarkan logika gitu loh, Ara ya. Nah, boleh aja sih ya. Jadi sebenarnya gini deh. Dia tulis gaya penegasan itu ya memerlukan solusi ya, andai masalahnya atau kalau masalahnya ya itu memang ya tentang apa, atau masalahnya itu memuat ya kesimpulan. Jadi kalau masalahnya memuat kesimpulan, dia perlu solusi. Paham? Kalau masalahnya tidak memuat kesimpulan, dia tidak perlu solusi. Kenapa? Karena penegasannya atau dengan adanya penegasan itu dianggap sudah cukup ya menjelaskan masalah kepada pembaca. Tapi ingat syaratnya di tulisan itu tidak ada kesimpulan ya. Tapi kalau di tulisan itu ada kesimpulan, artinya solusinya perlu. Karena solusi itu merupakan bagian dari kesimpulan. Kira-kira kalau begitu gimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Masuk sih Pak. Saya udah nangkep, jadi kayak salah satu berita gitu yang isi kesimpulan. Nah, ya. Jadi kurang tadi saya mau ngomong gitu Pak tadi, cuma lupa aja mau nyusun katanya. Oh gitu, iya. Iya. Ya saya juga sebenarnya ngomong gitu cuma karena membaca pikiran kamu aja, Ara. Jadi bukan dari saya sebenarnya. Gitu. Saya baca pikiran kamu terus saya sampaikan kan gitu ya. Ada yang tidak sepakat dengan ada? Ada yang nggak sepakat? Angel, kamu sepakat nggak? Udah lama nggak online. Sepakat Pak. Nggak muncul, nggak on cam. Alasannya apa? Itu karena tadi sudah ada penegasannya. Okay. Kalau nggak memuat kesimpulan. Oke. Siapa lagi? Atau ada yang masih tidak sepakat? Siapa? Ini Adelia Damayanti baru nongol ya? Baru gabung ya? Adel, ada orangnya? Ada Pak. Kamu kenapa kok baru gabung? Iya Pak, kendala laptopnya nyala-nyala. Oh. Maaf ya Pak.
Ini juga saya berkendala buat on cam. Lagi saya usahakan sih. Ya udah, kamu menyimak nggak barusan? Yang barusan tadi saya habis dari itu Pak, bisa diulang? Oke, jadi selain kendala laptop juga kendala orangnya ya, orangnya nggak ada di depan laptop, jadi nggak bisa denger gitu ya. Tadi siapa ya yang ngomong ya? Oh, itu kan buah pikirannya Ara tadi ya. Ara bisa ulang Ara? Ara, Iya, ulang yang mana, Pak? iya tadi Sebelumnya. yang saya omongin Oh, kan. yang tadi. Coba Jadi maksud kamu Bapak ulang. itu tidak selalu ada solusi karena tergantung penulisannya memuat solusi dan ditutupi dengan kesimpulan kalau bisa jadi gitu. Benar nggak sih? Memuat ya, jadi perlu solusi kalau tulisannya memuat kesimpulan gitu ya. Iya. Benar. Oke. Gimana Adel, sepakat atau tidak? Karena di materinya tertulisnya tidak selalu perlu gitu ya. Tidak selalu perlu solusi. Sepakat Del atau enggak? Sebentar Pak, saya lagi mikir Pak. Yang lain silakan. Sepakat atau tidak gitu, supaya kita sama-sama paham ya, dan bisa beralih ke poin berikutnya atau gaya berikutnya. Ada yang mau komentar? Sembari menunggu Adel mikir. Sepakat, Pak. Sepakat. Saya sekali-kali pengen nanya dulu, Yumna sepakatnya kenapa? Karena kalau udah ada kesimpulan, artinya dia nggak usah ada solusi. Sedangkan misalnya kita nggak ada kesimpulannya, baru bisa dikasih solusi. Karena kan di sini tulisannya tidak selalu perlu. Tidak selalu perlu itu kan berarti bukannya tidak boleh gitu. Betul. Tapi kalimat kamu barusan itu berlawanan dengan yang saya ngomong. Kalau yang saya ngomong kan saya bilang kalau tulisannya memuat kesimpulan, dia perlu solusi. Kalau kamu kan terbalik barusan, iya atau bukan? Kalau memuat kesimpulan, artinya kita nggak usah pakai solusi. Kalau nggak ada kesimpulan, baru kita pakai solusi, Pak. Nah, itu terbalik dong dengan saya berarti. Iya, terbalik. Iya kan? Nah, berarti kamu beda pendapat dong dengan saya. Saya salah nulis artinya, Pak. Tadi katanya sepakat, kok jadi salah nulis? Enggak apa-apa kalau emang kamu berpendapat bahwa yang benar ada yang barusan kamu bilang, itu enggak masalah juga gitu. Karena gimana ya Pak, misalnya kita udah ada kesimpulannya, terus kita kasih solusinya, itu kan artinya ada dua penjelasannya gitu loh. Kalau misalnya tidak ada terus kita ngasih solusi, itu kayak jadi penjelasan dari kesimpulan tersebut kita sudah ngasih ke solusi gitu. Berarti kan salah tulis kamu berkah ya. Ternyata kan membuat pendapat kamu berbeda. Ya? Nggak tahu, saya berpikir gitu tiba-tiba. Iya, artinya sebenarnya kamu bukan salah tulis gitu. Yang ada di otak kamu seperti itu. Gitu. Oke, siapa yang sepakat dengan Yumna? Ada? Pak. Tapi kalau sepertinya solusi itu ada di dalam kesimpulan, bagaimana? Gimana, Melan? Tapi kalau sepertinya solusi itu berada di dalam sebuah kesimpulan, itu bagus. Bagus, apa ujungnya itu yang saya nggak jelas. Tapi kalau sepertinya solusi itu ada di dalam sebuah kesimpulan, itu gimana, Pak? Ya berarti kamu sepakat sama saya. Iya kan? Berarti kesimpulannya itu solusinya itu gitu. Bisa, ya bisa juga enggak. Ya, kan kesimpulan tidak selalu berarti solusi, gitu. Tapi menurut saya tadi kalau tulisannya membuat kesimpulan, berarti solusinya perlu, gitu. Karena setelah disimpulkan perlu ada solusi. Jangan kalau sudah disimpulkan tapi tidak perlu solusi.
Kalau setelah disimpulkan tidak perlu solusi itu Yumna kan gitu ya. Nah jadi sekarang Melan bertanya atau mau ngomong sepakat atau enggak? Dari keterangan tadi saya jadi sepakat, Pak. Sepakat dengan Perlu siapa? solusi, sepakat dengan Bapak. Perlu solusi jika masalahnya memuat kesimpulan. Tapi bukan berarti nilai kamu jadi bertambah ya karena sepakat sama saya. Enggak, Pak. Oke. Itu namanya jalur lain lagi, Pak. Oh gitu. Oke. Ada lagi yang sepakat dengan Yumna atau yang sepakat dengan saya? Siapa yang mau menyampaikan? Mana nih, Made? Udah lama nggak ngomong. Mana, ada nggak Made? Iya Pak. Mana sih? Oh iya. Kamu pilih siapa? Dan alasannya apa? Pilih yang ini, yang perlu solusi jika tulisannya itu memuat sebuah kesimpulan. Alasannya apa? Karena kan kalau kesimpulan kan pasti kan ada itu apa rangkuman dari semua masalah itu. Nah terus kita harus butuh solusi untuk menyelesaikannya masalah tersebut. Kalau nggak ada kesimpulan? Kalau nggak ada kesimpulan, Perlu solusi nggak? Enggak. Enggak. Enggak, ya, yakin. Iya. Iya, yakin. Ngomong iyanya aja ragu-ragu gitu. Iya Pak. Iya apa iya? Hah? Iya. Yakin? Iya. Oke, ya. Tapi saya nggak janji nambah nilai ya. Oke. Iya Pak. Siapa lagi yang mau komentar? Silakan. Ini saya tanya dulu sama cowoknya nih. Mana Antar? Antar. Wah, ngilang dia. Baru Rozi? Nggak ada juga ya? Apa Pak? Kamu sepakat dengan siapa? Mau pilih Yumna atau mau pilih saya? Pilih siapa ya? Pilih. Karena ngejelas Mana Pak. sih? Hah? Pilih Yumna deh Pak. Tuh kan, saya yakin kalau kamu pilih Yumna. Kalau kamu nggak pilih Yumna, nyesel banget kamu lahir batin. Ya. Apa alasannya, Zi? Jangan bilang Yumna cakep ya. Zi, apa alasannya? Loh, kok langsung ngilang? Nih jadi pertanyaan nih, ya ternyata Rozi sama seperti garis-garis yang tersipu malu ketika ditanya soal itu gitu ya. Ada yang mau komentar lagi? Karena Rozinya menghilang. Yumna, kamu dapat fans ya, catat ya. Ada yang mau komentar? Dita, Dit, kamu mau komentar pilih siapa? Pilih Bapak sesuai namanya andai masalahnya itu memang tentang memuat kesimpulan maka perlu solusi. Alasannya apa dong? Itu kan pilihannya. Alasannya? Alasannya karena menurut saya itu kalau misalnya ada kesimpulan berarti kan dia akan menyimpulkan masalahnya. Nah itu berarti harus kayak butuh solusinya gitu. Nah sedangkan kalau memang mau hanya memuat masalahnya aja nih yang benar-benar ditegasin, ya tidak perlu solusi seperti itu kalau menurut saya. Oke. Makasih bukan karena kamu sepakat sama saya, tapi makasih kamu berpendapat. Ya. Oke, siapa lagi yang mau sepakat dengan Yumna? Karena Yumna baru Rozi doang nih yang sepakat sama Yumna ya. Aku sepakatnya sama Bapak deh Pak. Gitu. Kenapa? Ini sama Yumna deh. Ini dua-duanya sepakat ntar Pak. Aku kan harus jadi penengah Pak. Aku penengah aja. Atau kamu termasuk orang yang tidak berpendirian? Karena kamu sepakat pada dua hal yang berbeda. Aku sepakatnya sama Bapak yang tadi lo bilang